Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir di Zoom meeting pada kali ini. Yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Andri Alamsyah, SSI dan MSI, serta seluruh rekan-rekan yang hadir, yang saya banggakan di Zoom kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada siang sore hari ini di dalam acara kuliah umum Profesor Insight dengan tema digital ekonomi. Saya, Rika Mulyati, akan bertugas sebagai moderator dalam acara ini. Susunan pada sore kali ini ada pembukaan dan juga sambutan, kemudian penyampaian materi oleh narasumber Bapak Profesor Dr. Andri Alamsyah yang sudah hadir di antara kita, kemudian sesi tanya jawab dan juga penutupan. Di sini sudah hadir juga Bapak Muhammad Lubis, namun mungkin karena ada kegiatan lain, beliau tidak dapat memberikan pembukaan dan juga sambutan, sehingga kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan dan juga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andri Alamsyah, SSI, MSI. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Rika ya. Iya, Pak. Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Pak, jelas. Oke, ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa namanya? Saya share screen ya, share screen. Ya, Sebentar. silakan, Bapak. Nah, kok share screen-nya nggak ada sekarang malahan. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Saya kok nggak bisa. Oh ya, ya oke, baik. Ini saya kelihatan ya share screen saya. Sudah, Pak, tinggal ditulis. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ini sore ini saya diminta sharing ya, namanya Profesor Insight. Ya. Karena Insight saya tidak akan memberikan teori, tidak akan memberikan framework, saya hanya akan bercerita. Judulnya Digital Economy. Cerita ini diperoleh dari riset yang saya lakukan ya dengan tim dari lab ya. Kemudian hasil pengetahuan itu yang akan saya ceritakan. Saya sendiri nggak tahu saya ngomong berapa lama nanti ya waktunya. Bisa sampai 16.30, Pak. Oke, 16.30 ya. Jadi materinya ini mungkin akan banyak saya skip karena banyak ya. Tapi intinya kita harus punya banyak waktu untuk diskusi ya, bertanya atau berdiskusi. Karena ini kan Magister Information System kalau nggak salah ya. Jadi kita akan banyak melakukan pertanyaan atau diskusi ya. Jadi ini materi mengenai digital ekonomi, platform, dinamika ekosistem dan juga inovasi teknologi. Jadi inilah suatu materi yang besar ya. Di dalamnya itu hal-hal yang saya pelajari, diantaranya teknologi yang berkaitan dengan big data, data analitik, AI, dan juga yang sekarang sedang saya geluti karena berkaitan dengan digital ekonomi, yaitu blockchain teknologi, kripto industri, dan uang, digital aset, dan segalanya. Ya, itu adalah motor bagaimana digital ekonomi itu bisa bergerak dengan ngacir, dengan ngebut. Ya, intinya seperti itu ya. Mungkin sedikit perkenalan. Jadi saya peneliti di Telkom University juga, tapi kampus sebelah ya di FEB. Profesor saya bidang digital business strategy ya. Saya punya lab namanya Lab Social Computing dan Big Data yang di mana kita banyak melakukan kuantifikasi perilaku manusia ya, termasuk kita kalau bicara mengenai personalisasi, advertising, kemudian marketing dan lain sebagainya itu kita saat ini menggunakan banyak data supaya kita bisa kuantifikasi behavior ya. Itu yang dilakukan. Selain itu juga faculty member di Bank Indonesia, kemudian saya tergabung jadi apa namanya di ID Asosiasi Ilmuwan Data sebagai sebagai apa
Ketua ID dan juga Asosiasi Blockchain Indonesia sebagai honorary member. Jadi kalau rekan-rekan tertarik dengan riset-riset yang saya lakukan, itu ada saya ada di LinkedIn ya. Di situ ada riset interest, ada social computing, ada blockchain teknologi dan ekosistem dan juga digital ekonomi yang merupakan gabungan dari teknologi-teknologi yang ada. Kemudian bagaimana kita gunakan untuk memformulasikan apa yang namanya digital ekonomi ya. Sekarang konsensusnya sebenarnya pertanyaan apa itu digital ekonomi ya. Jadi digital ekonomi lah ekonomi yang berbasis oleh digital teknologi ya. Simply kayak gitu ya. Jadi ekonomi yang menggunakan digital information dan communication teknologi ICT ya sebagai driver untuk kita memproduksi ya termasuk produksi layanan yang rekan-rekan konsumsi sehari-hari, Spotify, Netflix, YouTube is part of our bagian dari kehidupan kita sehari-hari untuk mengkonsumsi informasi, mencari informasi dan juga bertransaksi ya. Di sana juga distribusi, ada dagang ya. Kita tahu e-commerce sebagai tempat untuk pertemuan penjual dan pembeli ya. Sekarang banyak sekali. Kemudian juga konsumsi ya. Dan di dalamnya di bawahnya itu banyak sekali ya, ada digital platform, e-commerce, digital financial services. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah konsensus apa sih yang disebut sebagai digital ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat kenapa ini muncul saat ini ya memang kita lihat dari perkembangan teknologi yang sangat eksponensial ya. Rekan-rekan bisa lihat di gambar bagaimana selama beberapa tahun kita mengalami perubahan ya. Dulu ada gambar kita motret dari atas harus pakai helikopter, sekarang pakai drone saja ya. Kemudian kita ngalami zamannya uang cash ya. Kalau yang generasi Y masih ngalamin dah, generasi Y uang cash, kemudian ke ATM sampai akhirnya sekarang semuanya kiris ya, sampai kirisnya tumbuhnya saking cepatnya sampai di tarif war kemarin US ketar-ketir. Orang sekarang transaksinya nggak lewat Visa dan Mastercard. Wah, ini iri ya. Indonesia itu memang kalau punya masyarakat yang market yang sangat besar, potensinya luar biasa. Jadi memang harus dikonsumsi oleh kita sendiri. QRIS dan GPN itulah produksi dari bank sentral, sehingga wajar kalau nggak perlu lewat negara asing. Istilahnya begitulah. Jadi mungkin teman-teman paham ya maksud saya ya. Nanti kalau nggak paham silakan ditanyakan. Nah, sekarang kita bicara mengenai digital society and economy. Nah, kalau kita lihat sehari-hari, kita tahu ya, anak saya terutama, anak saya udah SMA ya. Jadi apa yang mereka konsumsi sejak lahir sampai sekarang itu adalah berkaitan dengan digital product ya. Jadi ada aktivitas yang ada di layer atas kita. Kita ada aktivitas fisik dan kita ada aktivitas digital ya. Dan kita lihat value kita itu semakin lama semakin menuju ke digital ya. QRIS itulah salah satunya. Dulu kita harus bayar cash, sekarang kita bayarnya lewat QRIS. Ya, itu one of the fenomena utama yang terjadi sekarang. Tapi kita akan lihat akan banyak sekali ya trade, kemudian ada aktivitas keuangan yang lain, kemudian kita sekarang banyak sekali komunitas yang aktif sampai ada mungkin teman-teman bisa lihat GameFi, game finance ya, play to earn, bermain game untuk mendapatkan uang dan itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi dengan interconnected people, intinya begini, kita punya konsep yang namanya semakin banyak orang berkumpul ya, massive social network. Kalau kita di digital kan masif ya, massive social network, massive social interaction leads to a great ya big economic opportunity ya. Kalau saya misalkan berteman dengan Mbak Moderator, Mbak Rika punya something misalkan jualan makanan yang tadinya saya nggak mungkin ketemu, tapi di sosial media saya suka lihat sharing makanan, somehow saya kan gampang connect. Boleh nggak saya beli makanan? Ya, boleh nggak kita trading? Nah, itulah adalah the benefit of digital teknologi. Kita membentuk digital society dan kita membentuk digital ekonomi ya. Kemudian dari komposisi demografi sendiri kita bisa lihat Indonesia itu sangat muda ya.
di proporsi ini ada Gen Y dan Gen Z ya, dan Gen Alpha itu membentuk mayoritas penduduk. Nah, ini adalah suatu demografi yang unik ya dibandingkan negara lain ya. Di Indonesia kita jual barang-barang yang canggih selalu ada konsumennya ya. Di negara lain mungkin mau menetapkan QRIS saja mungkin susah ya. Karena generasinya tua yang biasa pakai uang cash ya, misalkan ya. Kita jualan game mudah banget. Kita memberikan informasi lewat jualan lewat TikTok lakunya keras. Tapi di negara lain belum tentu ya. Jadi ini adalah suatu apa namanya suatu opportunity yang luar biasa. At the same time suatu tantangan. Karena apa? Karena kita selama ini memang banyakkan menjadi konsumen ya. Konsumen jadi kita nggak produce ya. Dan kita di Indonesia inilah market yang jadi sasaran negara-negara besar termasuk Cina, jualannya semuanya ke Indonesia, hampir semua ya. Rekan-rekan melihat kalau perhatikan dalam setahun 2 tahun terakhir tiba-tiba EV mobil listrik digempur ya ke sini. Tapi dia nggak ngempur sebanyak Indonesia ke negara lain. Kenapa? Karena Indonesia termasuk regulasinya permisif ya. Di negara-negara lain lebih memproteksi mau masuk mobil ke Jerman agak susah karena Jerman punya produsen mobil juga ya, ke Amerika juga susah ya. Jadi kita itu sangat menggiurkan demografinya ya. Saya lihat. Oke ya. Kemudian nah saya akan cerita mengenai dua fenomena ya. Society 5.0 dari Jepang di mana teknologi digunakan untuk memanusiakan manusia ya. Artinya memanusiakan manusia ya misalkan mungkin ke depannya nggak ada peran Mbak Rika sebagai moderator, langsung aja robot ya, membuka. Atau sekarang kita lihat nggak ada pekerjaan penjaga tol, nggak ada. Mungkin ke depannya tukang parkir juga akan hilang, mungkin juga kasir juga akan hilang, karena itu nggak manusiawi. Kenapa nggak manusiawi? Karena pekerjaannya itu bisa digantikan ya, pekerjaan repetitif. Pekerjaan translator mungkin sudah nggak ada sekarang ya, karena sudah ada AI. Jadi Society 5.0 itulah konsep di mana manusia itu dikembalikan ke martabat manusia sebagai seorang pemikir, sebagai makhluk pemikir, inovator. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang administratif, yang berulang itu akan digantikan. Yang kedua adalah industri 5.0. Jadi kalau industri 5.0 itu rekan-rekan sudah lihat sekarang namanya sustainable business atau sustainable praktek bisnis. Jadi seperti bagaimana kita melakukan bisnis nggak hanya untung, sekarang sih nggak untung nggak apa-apa, tapi untungnya ke depan. Atau kita jangan ngambil untung gede-gede tapi kita merusak lingkungan. Itu salah satunya ditunjukkan dengan namanya green finance, green economy. Itu adalah satu usaha supaya bisnis itu tidak serta-merta mengeruk sumber daya alam ya, sustainable ya. Di dalam sustainable itu dalamnya detail banget bagaimana membuat suatu teknologi supaya nggak menghabiskan resources. Bagaimana saya tahu Mbak Rika suka barang saya ya. Kalau nggak suka barang saya ngapain saya jualan ke Mbak Rika ya. Kalau Mbak Rika nggak suka nonton film misalkan film horor, ngapain di Netflix-nya harus ditampilin rekomendasi film horor? Saya harus tahu Mbak Rika sukanya film apa gitu ya. Jadi gimana saya harus tahu? Jadi Mbak Rika akan memberikan banyak data termasuk bagaimana dia berinteraksi dengan platform ya, sehingga saya tahu misalkan suka drakor, ya udah drakor aja. Tapi yang lain nggak usah direkomendasikan. Itu ada namanya sustainable. Jadi namanya mass personalisasi ya. Personalisasi secara individual ya. Setiap orang punya model AI sendiri untuk diberikan tawaran yang sangat personalis. Nah, di bawahnya tuh di layer bawah itu ada namanya ABCD teknologi ya, AI, blockchain, cloud, dan data atau big data. Jadi ini kita nggak bisa mencapai society 5.0, kita nggak bisa mencapai industri 5.0 kalau kita tidak menggunakan teknologi sebagai bawahnya ya. Jadi teknologi lah yang mengenable ini semua ya. Nah, kemudian saya akan cerita apa contohnya digital economy dan society yang kita lakukan sampai saat ini ya, belum ke masa depan ya. Ya, contohnya fintech ya. Fintech itu banyak sekali. Fintech termasuk pinjol itu fintech ya. Termasuk crowdsourcing itu fintech ya. Termasuk
transaksi Gojek, mobile wallet, dan lain sebagainya itu fintech ya. E-commerce kita juga lihat, kita sudah melakukan banyak transaksi e-commerce melalui media apapun juga ya. Digital services kita konsumsi musik, kita konsumsi AI ya, AI as a service, kita konsumsi desain ya. Ada juga data dan analitik, kita ada beberapa yang menyediakan tools untuk melakukan proses analitik dan juga provide data ya. Ada telecommunication sendiri seperti Telkom sudah banyak sekali mengalami evolusi ya. Digital platform ya, platform yang dimana tujuannya membentuk social network ya, seperti Trade, X ya, Facebook dan lain sebagainya. Automation ya, dan juga remote work collaboration tool dan banyak sekali. Jadi ini adalah core supaya interaksi sosial itu tetap berjalan, at the same time opportunity untuk kita melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi di sini gambaran ini nanti kita akan bisa discuss lebih dalam ya. Nah, sementara ini contohnya teknologi tren Indonesia, terutama dalam kebetulan saya kan sering saya peneliti juga di Bank Indonesia. Jadi financial sector itu adalah salah satu sektor utama yang membuat mengenable ekonomi ya. Jadi kalau nggak ada reward ya, kalau bayarnya masih susah, maka ekonomi nggak lancar. Coba bayangin misalkan kita beli barang tapi bayarnya seperti zaman dulu ya, harus transfer dulu ya. Sekarang kita beli barang, masukin GoPay langsung gitu ya, langsung cepat gitu ya, pakai QRIS langsung cepat. Ekonomi makin kencang lagi ya. Orang akan consume ya. Orang kan spending. Apa artinya orang spending? Ekonomi berputar ya. Ekonomi berputar artinya banyak yang kecipratan. Orang entrepreneur akan tumbuh. Jadi ini adalah motornya kegiatan atau kemakmuran suatu negara ya. Jadi ini teknologi lah yang memungkinkan ini berputar. Nanti saya akan ceritakan dengan digital money juga, bagaimana sekarang muncul kripto dan lain sebagainya. Jadi ini tren yang banyak, dan at the same time sekarang ada tarif war ya, di mana ekonomi menjadi susah gitu ya, tarif besar sehingga orang nggak akan spending, tapi di lain pihak itu adalah suatu peluang ya, nanti kita ceritakan. Nah, saya balik sedikit ke teknik. Jadi saya tadi bilang personalisasi ya. Jadi saya bayangkan, bukan saya bayangkan, kita lihatlah praktek yang terjadi saat ini. Saya ambil contoh Mbak Rika, karena Mbak Rika kan moderator ya, saya ambil contoh ya. Mbak Rika punya segudang data yang bisa saya peroleh kalau saya desain bagaimana mengkolek data itu. Jadi maksudnya gimana? Saya bikin suatu platform atau suatu aplikasi sehingga Mbak Rika dengan ketidak terpaksaannya dia berikan data ya, interaksi itu dia berikan data ya. Misalkan dia follow siapa itu ada data, seleranya seperti ini, kemudian attitude-nya seperti apa, loyal apa enggak terhadap suatu brand misalkan ya, atau behavior-nya seperti apa. Behavior-nya misalkan masukin barang ke keranjang tapi nggak dibayar misalkan, belum dibayar ya, cari diskon gitu ya, itu adalah behavior. Dan data-data lain seperti data laki-laki, perempuan, tingkat pendidikan yang kita sebut data demografi ya. Jadi berbagai macam data itu dikolek untuk kemudian digunakan untuk namanya profiling ya. Ya teman-teman mungkin paham ya namanya profiling. Dan profiling sendiri itu melibatkan data internal, data eksternal, data structure, unstructured. Jadi kalau teman-teman, saya berpikir, saya ini ngomong ke teman-teman information system. Information system mostly, ya mungkin saya salah juga, berhubungan dengan data internal, mostly ya. Sementara yang kita lihat itu adalah, banyakan sekarang adalah, bukan banyakan, yang value-nya besar tuh data-data tidak terstruktur ya. Data orang komentar, data orang penelitian, merek ini jelek, karena apa jeleknya? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita kolek gitu ya. Kolek kemudian kita gambarkan, kita analisa sehingga kita dapat ceritanya seperti apa. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini apa judulnya? Saya lupa deh.
mass personalization ya. Jadi ini secara kasar aja ya, big data secara umum ya, data yang skala besar itu 89% yang memberikan value itu unstructured data. Ya. Dan satu hal lagi, unstructured data itu lebih mudah diperoleh, tapi susah dianalisa. Sementara data structure very hard ya, very hard to get. Ya. Anda kalau nanti di dunia kerja ya, atau mungkin sekarang sudah di dunia kerja, akan kebayang betapa susahnya data structure itu ya. Misalkan Mbak Rika masuk ke Tokopedia, bagaimana kita menstrukturkan datanya dari segala aktivitas browsing Mbak Rika, yang kemudian aktivitas browsingnya dengan yang lain mungkin beda. Jadi kita nggak bisa menstrukturkan gimana struktur datanya ya. Sementara kalau kita lihat misalkan kita kerja di pemerintahan misalkan atau di BI misalkan, at the same time mereka akan nanya, kok data ini nggak ada, kok data ini nggak ada. Tapi itu make sense. Kenapa? Mengumpulkan data terstruktur itu susah sekali dan mahal. Ya. Sudah susah, mahal, dan jumlahnya kecil. Jadi kalau kita bisa gambarkan, kita membuat model behavior-nya Mbak Rika, dan nggak tepat, ya nggak masalah. Ya wajar kalau nggak tepat, kalau ternyata yang kita punya itu data-data terstruktur. Ya, data tidak terstrukturnya nggak dapat. Karena data tidak terstruktur itu asumsinya memang dia besar. Ya. Nah, ini yang di sebelah kiri itulah kita sebut sebagai personalisasi ya. Masih ingat zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu ya. Kita kalau orang jualan itu namanya segmentasi. Apa itu segmentasi? Orang yang profilnya sama dikasih barang yang sama ya. Misalkan laki-laki umur 40 tahun, sepatu hitam kulit, nah kayak gitu ya. Atau sepatu hitam itu kulit aja gitu, nggak ada sepatu hitam cats zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang dengan semakin banyaknya barang, sepatu aja, sneaker aja udah banyak sekali macamnya. Antara satu orang dengan orang lain itu punya model yang berbeda-beda, dan itu possible dibuatnya karena kita punya data analitik, kita punya big data, dan kita punya AI untuk memodelkan perilaku secara individu ya. Jadi namanya hyper personalization ya. One people ya, one person itu served by one AI model, dan itu yang dilakukan oleh platform ekonomi yang ada sekarang ya. Oke, ini mungkin saya agak skip ya, karena ini personalisasi itu yang membuat perusahaan-perusahaan besar, makin kaya ya. Karena data yang mereka kumpulkan semakin luar biasa, dan mereka mampu membuat model AI, secara komputasi mereka mampu, secara data mereka banyak, sehingga mereka valuasinya besar, karena bisa mendeliver value itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk third party. Dan di sini Anda bisa lihat bahwa data kita dijadikan komoditas, dan kita adalah produknya, gitu, ngerti ya. Dan itu juga kenapa UMKM kita kalau mau masuk ke data analitik agak sulit ya, karena datanya nggak punya. Kalau ngumpulin data besar gimana caranya, mereka susah. Kemudian kemampuan komputasinya juga sulit ya, karena AI sendiri itu tidak murah ya. Next, nah inilah taksonomi yang mungkin saya singkat aja ya. Apa relasi big data? Ini ada hubungannya dengan personalisasi tadi. Ada big data sebagai sumber data, rekan-rekan cukup melihat yang warna oranye ya. Ada big data yang menjadi peluang untuk melakukan proses yang namanya data analitik atau proses pencarian pola ya. Untuk melakukan proses pencarian pola itu kita butuh science atau ilmu namanya data science. Jadi core-nya ekonomi itu adalah data scientist sebenarnya ya. Core-nya personalisasi, core-nya simulasi, core-nya prediksi, core-nya optimasi, itulah orang-orang data scientist ya. Karena data scientist kenapa penting? Karena dia emang challenge yang dia lakukan adalah membuat model data analitik untuk mencari pola pada data. Pola itu didapatkan kalau datanya skala besar ya. Pola itu kalau polanya mudah didapatkan nggak perlu data scientist ya. Misalkan pola mudah, pola regresi itu mudah ya. Regresi linear dua upah gampang. Kalau X-nya naik, misalkan contohnya Y-nya naik, gitu. Very easy karena obvious.
tapi kita sering menghadapi model-model yang datanya luar biasa besar dan kita tidak mudah mengimplementasikan atau mengekstrak polanya ya. Makanya di sini kita perlu machine learning yang canggih, atau mungkin kita sekarang sudah menggunakan language model transformer ya, atau yang sekarang orang sebut sebagai AI atau generative AI, yang kita bisa manfaatkan untuk explain ya kenapa modelnya seperti itu. Namanya explainable AI. Jadi di dalam dinamika digital society, dinamika digital ekonomi, platform yang terus berkembang dan mencari opportunity, peran orang yang menguasai data itulah sangat-sangat krusial. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman nanti information system mungkin role-nya karena skill-nya pasti punya ya sebagai pencari pola kan kalau di information system. Information system kan sepemahaman saya menyimpan, mengkurasi, memanggil, membuat efisien, tapi ditingkatkan sedikit dengan untuk mencari pola itu menjadi seorang data scientist ya. Jadi menurut saya role-nya sangat krusial ya. Nah, kemudian data analitik sendiri juga ada macam-macamnya, ada yang cuma deskriptif, ada yang sampai diagnostik, ada yang sampai prediktif, ada sampai preskriptif. Jadi ini adalah istilah umum ya. Intinya begini. Jadi kalau kita diberikan sekumpulan data, bagaimana kita bisa menggunakan data itu untuk mempredik. Nah, itulah skill kita sudah naik dan data kita sudah bisa bermakna lebih ya. Let's say misalkan rekan-rekan ngumpulin data 3 bulan terakhir data penjualan gitu misalkan ya. Kemudian rekan-rekan melihat data itu, kemudian mencari relasinya dan lain sebagainya, kemudian melaporkan ke misalkan ke atasan. Itu istilahnya deskriptif. Saya hanya deskrip fenomena yang sudah lalu. Apa yang terjadi ke depannya itu biasanya manusia yang melakukan. Oh, ke depannya kayak gini. Nah, biasanya itu kita belum sebut sebagai prediktif karena yang memprediksi bukan power of model ya, tapi adalah human. Nah, kecuali kalau sudah mengambil data, kemudian melihat modelnya, kemudian mampu mengeneralisasi model sehingga bisa untuk prediksi ke depannya, itu kita sebut biasanya prediktif ya. Nah, prediktif itu kelihatannya mudah, tapi tingkat kesulitannya berbeda untuk masing-masing domain ya. Misalkan domain tertentu mungkin dia statik, tidak banyak perubahan, mungkin bisa modelnya di generalize. Sementara di domain lain sangat dynamic dan sulit ya untuk membuat model prediktif. Nah, saya harap itu bisa dipahami ya. Kemudian, nah ini gambarannya. Setelah saya ceritakan, kita itu masuk ke dalam AI ekonomi era, di mana isinya itu adalah algorithmic behavior mendorong orang-orang untuk berperilaku. Jadi misalkan Mbak Rika tidak berniat mengkonsumsi something, tiba-tiba muncul di dalam frame feed atau apapun ya namanya, timeline-nya. Kemudian Mbak Rika ada dua pilihan, bereaksi apa tidak, bereaksi like atau don't like, atau diem aja. Tapi itu namanya mencari perhatian, caper, ya, supaya datanya dikolek lagi. Nah, intinya akan mematchingkan seleranya Mbak Rika dengan apa yang tersedia dalam services. Banyak, mulai dari musik, jodoh, pekerjaan, apalagi itu, film ya. Jadi kalau bisa digambarkan, gambar kiri ini ada semacam manusia yang dikasihkan timeline atau feed atau choice, kemudian choice-nya di-record ya menggunakan AI, model AI, kemudian dikasih konten yang lain ya. Dan ini kan berjalan terus secara iteratif ya. Jadi kita akan punya model yang mewakili Mbak Rika di dalam suatu service ya. Jadi itu AI ekonomi era. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa setiap bisnis berkompetisi untuk data. Karena kita AI ekonomi era, ya. Semakin banyak data, semakin personalized, semakin besar kemungkinan kita untuk memonetisasi atau mendapatkan revenue lebih, ya. Banyak di sebelah kiri rekan-rekan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbeda jenis itu melakukan merging, ya, merger, acquisition atau namanya merger and acquisition.
supaya mereka punya base data yang lengkap. Ya, teman-teman mungkin kalau di medsos, Facebook, IG dan WA jadi satu. Ya, sekarang udah mulai kelihatan bentuknya. Mereka terkoneksi satu dengan yang lain. Ya, supaya punya 360 view degree tadi. Ya. Nah, ini adalah sampai sekarang yang terjadi adalah competing ekosistem dan data, ya, kuat-kuatan mencari data, apalagi sekarang udah ada AI, ya. Nah, kemudian kita bicara yang terjadi saat ini, mungkin 10 tahun yang lalu, dekade 2010-an, kita waktu itu sering bicara big data, machine learning dan lain sebagainya, ya. Tiba-tiba sekarang 2020 kita bicara AI, ya, karena ada suatu breakthrough di transformer yang bisa memiripkan perilaku manusia, memodelkan perilaku manusia dalam bentuk large language model. Ya, Anda bicara ke ChatGPT, Anda seakan-akan punya rekan untuk curhat atau rekan untuk tanya pengetahuan atau rekan untuk berproses kreatif atau ngerjain tugas Anda gitu ya. Jadi inilah yang large language model transformer ini yang membuat definisi AI yang dibuat dulu pertama kali oleh Alan Turing itu mulai terbentuk, ya. Mulai dia bisa learn, Anda kasih dokumen suruh belajar bisa. Mulai mengerti isi dokumen Anda kontekstual. Mulai menjelaskan jawaban-jawabannya dan sangat pintar. Mulai bisa persif, Anda kasih gambar apa, dia bisa menceritakan, bahkan mungkin Anda kasih gambar UML, ya, Unified atau DFD, suruh cerita, dia cerita, bahkan berinteraksi layaknya human. Makanya banyak perbankan juga mengadopsi chatbot dan lain sebagainya, perbankan, telekomunikasi dan lain sebagainya, ya. Jadi AI itu adalah perkembangan wajar dari teknologi itu sendiri, ya. Nah, kemudian memang AI itu terjadi karena memang munculnya deep learning, ya. Mungkin teman-teman sudah paham, ya, teman. Saya gambarkan secara singkat, ya. Deep learning itu adalah perkembangan dari neural network. Neural network itu adalah approach untuk perceive suatu objek tidak menggunakan classical machine learning, ya. Jadi kalau melihat bedanya kucing dan anjing di sini, kalau kita menggunakan classical machine learning, it's never happen. Sangat sulit modelnya. Tapi neural network itu melihat gambar sebagai satu kesatuan besar, sehingga seperti manusia. Manusia kalau lihat kucing dan anjing dari belakang aja aku tahu itu kucing atau anjing gitu, ya. Nggak perlu dijelaskan itu kenapa kucing. Tapi dia membuat rangkuman keseluruhan itu kucing atau anjing, ya. Nah, itu neural network memodelkan itu, dan neural network yang scalable, ya, dengan layer yang banyak itu kita sebut deep learning. Nah, deep learning itu yang sekarang menjadi core-nya dari AI. Jadi kalau lihat sekali lagi sejarah AI itu sebenarnya banyak juga, robotik juga termasuk AI, ya. Cuman yang berbasis deep learning ini yang perkembangannya luar biasa besar, ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa lihat AI sendiri ada yang diskriminatif, mendeteksi ini apa itu gitu, ya. Baik gambar, baik tulisan. Jadi kalau sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa memproses data tidak terstruktur, ya kita gunakan AI, ya. Kita gunakan AI text namanya NLP, ya, Natural Language Processing, ya. Atau at the same time dia bisa generate. Jadi ini menurut saya itu adalah suatu side effect yang membahagiakan. Kita punya namanya generative AI, meng-create something, ya, saking pinternya, ya. At the same time kalau misalkan saya gambarkan saya di AI gitu, ya, AI-nya itu nggak pernah bisa meng-create yang sama dengan saya. Yang bisa dilakukan adalah generate, ya. Jadi dia sepertinya menghindari membuat yang sama, tapi men-generate something new, similar to me, ya, similar to my profile gitu, ya. Nah, kemudian ini mungkin saya saya skip dulu, ya. Nah, ini power AI, ini gambarannya kayak gini. Jadi kalau kita menggunakan algoritma yang lama, ya, mesin learning klasik, maka kalau datanya banyak, maka performance-nya itu kan tetap aja. At the same time, kalau kita gunakan deep learning base, ya, itu akan luar biasa.
ya. Semakin banyak data, semakin performance-nya bagus. Performance itu dalam artian kemampuan membuat model atau mempersonalisasi dalam konteks digital ekonomi, ya. Jadi ini adalah alasan kenapa gap-nya sangat luar biasa besar antara misalkan small and medium size company (UMKM) dengan industri giant. Nggak akan pernah bisa terkejar. Ya, ini makanya kadang-kadang saya tidak menyarankan UMKM untuk main ke AI, tapi nanti saya sarankan yang kedua yang berbasis blockchain. Ya. Kemudian kemudian ini mungkin konteks lain, ya. Data itu mudah didapat, ya. Ini contohnya data saya di LinkedIn, ya. Ini adalah mengukur pertemanan saya. Ini ada satu metode namanya network analysis, suatu metode yang menjadi menjadi hal yang keahlian saya, ya. Jadi ini di konteks Gen Z ini penting, ya. Misalkan Mbak Rika misalkan, ya, saya bisa gambarkan profiling Mbak Rika di media sosial. Apa sih untungnya? Misalkan Mbak Rika Gen Z, teman-teman tahu Gen Z, ya. Gen Z itu adalah suatu generasi yang tidak spending uang untuk beli rumah karena mahal, dan tidak spending money to buy car, ya. Jadi nggak beli mobil. Kenapa? Mungkin nggak penting karena kemana-mana sudah ada mobil, ya, pakai go-kart atau apa, gig time, ya, pakai gigs time, ya, juga, tapi tidak membeli, ya. Nah, tapi dalam konteks perkembangan keuangan, ya, contohnya memberikan kredit, ya, kalau Mbak Rika mau pinjam uang, gimana saya bisa memberikan kredit kalau rumah nggak ada sebagai kolateral, mobil nggak ada. Jadi yang saya lakukan adalah menghitung persona potensi dari yang ada di media sosial. Itu salah satu riset saya. Dan itu dilakukan dan digunakan, diimplementasikan oleh bank-bank digital di Indonesia. Jadi teman-teman kalau ke bank digital di Indonesia, ya, seperti Bank Jago dan lain sebagainya, teman-teman nggak perlu menunjukkan punya rumah atau punya mobil sebagai kolateral untuk minjem, tapi cukup dari persona di media sosial. Jadi salah satu contohnya gitu, pengukuran human behavior yang kami lakukan di lab itu tujuannya adalah bagaimana kita membuat kita bisa melakukan scoring, credit scoring dari suatu calon, gitu, ya, calon peminjam, ya. Nah, kemudian ya saya ini Gen AI saya skip, ya. Ini mungkin teman-teman udah tahu, dan ini memberikan nilai ekonomi yang besar, ya. Ini Sora, teman-teman bisa tahu Sora, ya, luar biasa. Jadi nilai ekonomi sangat besar, terutama untuk UMKM. Jadi saya tadi bilang UMKM jangan masuk ke AI dalam artian personalisasi, tapi kalau menggunakan AI untuk mengenerate produk itu boleh, ya. Jadi ini adalah lebih praktikal, ya. Kemudian saya akan skip. Nah, kemudian inilah platform ekonomi. Teman-teman tahu platform, ya. Platform itu adalah tempat kumpulnya penjual dan pembeli. Biasanya platform memberikan fee untuk orang nongkrong di tempatnya, ya. Istilahnya kayak tempat pertemunya penjual dan pembeli, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, ya. Di situ ada hal penting, yaitu data kita, karena tadi kita membentuk personalisasi, data kita akan ada kemungkinan dieksploitasi sebesar-besarnya, ya, kemungkinan, ya. Walaupun teman-teman pasti akan ngerasa ya wajar kan, saya ingin mendapatkan servis yang personal, pasti data saya dieksploitasi dong. Nah, ini yang menjadi gerakan di dunia privasi namanya, ya. Nggak etis data kita dieksploitasi seperti itu. Dan kita nggak ada pilihan lain, kalau kita ingin dapat pelayanan yang personal, maka kita harus berikan data, ya. Dan setiap kali data kita dipindah-pindahkan, maka privasi kita makin banyak makin terkopi, gitu, ya. Mungkin teman-teman nggak tahu teman-teman, ya. Saya sering ngalamin data saya bocor kemana-mana, diteleponin, di WA-in, ya, dikasih kredit, itu kayak hukum rimba lah, kacau lah datanya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nah, tapi pada saat yang bersamaan kita punya teknologi, ya, yang namanya blockchain, ya. Saya akan cerita blockchain, ya.
Jadi ini waktunya masih ada ya Mbak ya? Silakan Pak, masih bisa Ya, lanjut saja. ya. Jadi kalau kita bicara blockchain, blockchain itu adalah bagaimana kita mengontrol ini kita sendiri, bagaimana kita mengontrol contohnya data kita. Jadi saya dengan teknologi ini saya akan berikan ke orang apa namanya profil saya atau hak saya ya, tapi tidak bisa digunakan untuk orang lain lagi ya. Ini mendistribusikan apa namanya kekuatan ada di end user. Contohnya salah satu implementasi blockchain yang terbesar adalah Bitcoin. Teman-teman tentu tahu Bitcoin. Bitcoin itulah uang digital. Apa sih bedanya dengan uang biasa, uang digital? Artinya saya bisa berikan uang saya ke Mbak Rika secara direct, ya, peer to peer. Jadi saya bisa berikan uang saya ke Mbak Rika seakan-akan saya berikan Mbak Rika itu uang cash. Saya ketemu Mbak Rika, saya kasih uang 500. Jadi kalau ketemu physical, saya bisa langsung mudah ngasih uang itu kan. Tapi kalau digital nggak bisa. Saya harus lewat bank dan Mbak Rika harus punya bank dan saya punya bank. Jadi dengan bank itu udah ada uang, uang transfer, uang apa? Ada fee-nya. Yang kedua data kita harus benar-benar ada orangnya gitu ya. Jadi data kita dipegang oleh bank. Nah, ini yang disebut sebagai centralized otoritas ya. Sementara Bitcoin itulah decentralized. Kita menyimpan uang kita di dompet kita dan kita bisa gunakan untuk kepentingan kita tanpa melalui perantara ya, seperti kita memberikan uang secara langsung ya. Nah, efeknya dari blockchain ini luar biasa. Misalkan ini ada gambar jeruk. Kalau kita beli jeruk mahal gitu ya, diklaim jeruknya enak dari mana? Gimana kita menjamin bahwa jeruk itu beneran dari tempat yang dia klaim ya? Bagaimana kita bisa menjamin kopi yang kita beli itu mahal karena semua kopi warnanya hitam ya? Bagaimana tahu bahwa kopinya itu beneran Arabica gitu ya? Nah, nah ini menggunakan blockchain karena memang blockchain itu tidak bisa diubah ya catatan. Dan itu adalah fitur dari blockchain itu sendiri ya. Dan ini ada teknologinya, jadi teman-teman bisa lihat secara singkat bahwa dia peer to peer ya, peer to peer itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu perantara, nggak perlu makelar ya. Kemudian rekornya itu terurut, rekornya itu tidak bisa diubah ya. Kemudian ada banyak sekali security berlapis dan dia punya yang namanya smart contract yang bisa dieksekut sesuai dengan requirement yang dibutuhkan ya. Misalkan contohnya untuk intellectual property, misalkan Mbak Rika bikin musik gitu ya, musiknya di dijual sebagai intellectual property, kemudian orang lain memainkan musik itu, nah otomatis orang lain yang memainkan musik itu kan bayar ke walletnya Mbak Rika. Kemudian Mbak Rika mendapatkan uangnya langsung tanpa bantuan publisher dan penengah ya. Dan uangnya bisa dibagi direct, misalkan Mbak Rikanya pembuat penulis lagunya dapat 50% misalkan, kemudian penyanyi dapat 30%, pemain musiknya dapat 20% itu directly ya, bisa dilakukan dari smart contract ya. Nah, itu yang membuat intellectual property salah satu kekuatan di Indonesia untuk kreatif ekonomi atau digital ekonomi luar biasa ya. Jadi kita bisa create namanya intellectual property, kita embed ke digital asset berbasis blockchain, dimainkan oleh orang lain, uangnya itu directly masuk ke kita dan ini liquid dan global, tidak terbatas ini diakses oleh orang di negara mana dan sebagainya ya. Itulah power dari blockchain secara singkat ya. Dan ini adalah fitur-fitur dari blockchain. Di dalam blockchain sendiri secara singkat itu ada dia suatu teknologi yang kita bisa percaya ya. Jadi kalau kita bilang misalkan uang kita berapa ya, atau misalkan kita keluar uang Bitcoin. Bitcoin kan uang yang bukan dibuat oleh negara ya. Tapi kita semua percaya bahwa Bitcoin itu value-nya besar. Kenapa bisa percaya? Karena teknologi yang di belakangnya itu tidak bisa membuat kita dengan merubah uang saya 100 tiba-tiba menjadi 500, nggak bisa ya. Jadi ada mekanisme khusus ya untuk itu dan tidak bisa dirubah ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya dan di konteks lain blockchain juga bisa digunakan untuk token ekonomi ya, meng-create token ya, misalkan
loyalty card ya, misalkan Mbak Rika punya loyalty card Garuda misalkan. Somehow Mbak Rika pengen bertukar dengan orang yang punya loyalty card Starbucks, bisa dilakukan ya. Sekarang belum ya, tapi masa depan seperti itu. Dan kita sudah banyak lihat implementasinya di game ya, di dunia DeFi dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contohnya evolusi yang disebut Web3 ya. Jadi kalau tekan-tekan bisa dicek di Google ya. Web3 itu apa? Web3 itu adalah suatu internet yang fungsinya itu bukan hanya read, bukan hanya write. Kalau kita sekarang kan read write ya. Tapi yang terakhir adalah execute. Execute itu apa? Jadi Mbak Rika punya digital asset ya, punya lagu, punya NFT ya, punya gambar, punya foto, itu bisa diperjualbelikan langsung. Saya misalkan suka karya atau karyanya Mbak Rika gitu ya di media sosial, ada media sosial yang berbasis decentralized. Saya suka misalkan Mbak Rika foto kucing lah ya. Nah, yang terjadi dengan web tuh kalau kita foto kucing itu apa? Mbak Rika share kemudian viral kemana-mana, tapi Mbak Rika nggak dapat apa-apa. Kucingnya udah viral kemana-mana tapi nggak dapat duit nggak dapat apa, dapat like, dapat like. Gimana menduitkan like? Ya harus lewat publisher, harus lewat Twitter, harus lewat YouTube, etc. Tapi kalau kita menggunakan blockchain base atau Web3, Mbak Rika men-share gambar kucing dan saya suka gambarnya, saya bisa kasih uang langsung directly ya. Saya kasih reward, apakah bentuknya uang atau bentuknya token, saya kasih reward. Dan itu yang kita sebut sebagai execute ya. Mungkin teman-teman bisa lihat sekarang itu lagi ada konferensi yang Web3 yang besar sekali di dunia. Namanya Token 2049. Silakan dicek di web ya, di internet. Token 2049 hari ini atau besok ya. Besok itu ada di Dubai. Dan itu bagaimana orang-orang dari inovator digital ekonomi ya, sosial media, game, keuangan berkumpul menjadi satu mendefinisikan Web3, bukan hanya mendefinisikan udah lewat, membuat Web3 itu semakin banyak aplikasi. Jadi kita akan lihat dunia yang semakin decentralized ya. Karena tadi kenapa decentralized? Saya ngasih uang ke Mbak Rika itu directly ya, tanpa perlu perantara, yang tanpa perlu transfer bank ya. Nah, jadi secara umum blockchain itu dibagi dua, ada untuk efisiensi, contohnya traceability, ini riset saya banyak sekali di sini ya. Traceability kopi, traceability daging halal ya, mungkin teman-teman di TLU banyak sekali yang bermain di traceability ya, kemudian smart grid ya, kemudian carbon credit, itu semua adalah di sini. Yang kedua inovasi. Inovasi itu kripto, tokenisasi, uang, NFT ya, tokenisasi carbon credit ya. Tokenisasi carbon credit itu maksudnya carbon credit yang sudah diproduksi dibentuk dalam token di atas blockchain, dia tidak bisa diubah tapi dia bisa dijual lintas batas. Jadi UMKM dia punya tempat kosong ya, hutan gitu, bisa melakukan diklaim bahwa saya melakukan proses penghijauan, saya dapat carbon credit. Carbon creditnya saya tokenize, tokenize-nya bentuknya NFT atau digital asset. Digital asset itu bisa saya jual kemana-mana ya, ke Jerman, ke Brasil, everywhere ya. Ini sangat menarik. Jadi ini contoh-contohnya ya. Ini contohnya, wah banyak sekali. Mungkin waktunya nggak cukup ya. Tadi yang musik royalti seperti tadi yang ceritakan ya. Kemudian yang menarik juga misalkan orang Indonesia suka donor. Nah, saya di sini donor apa? Nyumbang ya, suka donasi, sorry. Problem di donasi itu adalah saya mau mendonasi tapi saya nggak tahu orang yang saya kasih sumbangan itu nerima duitnya berapa gitu. Bisa saja diklaim oleh lembaga donasi, oh dia dapat nanti itu 90%. Tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa dia beneran dapat 90% ya? Dengan blockchain kita bisa men-trace uang yang saya kasih, misalkan 1 juta, berapa digunakan, sampai ke orang yang memerlukan itu berapa ya.
sampai orang memerlukan itu digunakan untuk apa, ya. Ini sama konteksnya tadi dengan karbon tadi, namanya MRV. Apa namanya, karbon kredit itu sebenarnya ngapain, ya. Jadi itu blockchain yang men-trace itu semua. Jadi kita tadi punya data analitik yang bisa untuk personalisasi, kita punya blockchain yang bisa menjamin, menggaransi prosesnya berjalan baik, dan juga membuat apa namanya, membuat aset digital, ya. Nah, ini mungkin ini contoh menarik ya, tokenisasi real world asset, dan ini tokenisasi real world asset itu di Indonesia ada di bawah OJK. Jadi kalau teman-teman punya emas, punya apapun yang berharga, kemudian mau membuat produk untuk masyarakat, itu rules-nya ada di OJK ya. Jadi OJK itu sekarang mulai membuat inovasi-inovasi keuangan yang lebih canggih lagi, bukan hanya sekedar pinjol gitu ya. Apa namanya, banyak hal lah nanti ya. Nah, kemudian ini NFT ya. NFT mungkin teman-teman tahu namanya Gozali beberapa tahun yang lalu. NFT itu bukan hanya foto, tapi banyak sekali ya. Ada apa namanya? Ada tiket ya, ada membership ya. Ada domain name, ada fashion, ada digital art, ada brand atau intellectual property, ada healthcare, digital healthcare. Jadi apa namanya, medical record ya. Ada namanya logistik, digital twin, supply chain ya, sosial media, reputasi. Nah, itu semua bisa di NFT kan ya, banyak gitu. Nah, kemudian DeFi, decentralized finance. Jadi decentralized finance bisa gambarkan, misalkan ini ada Mas Azi ya, ada Mbak Rika, ada saya. Mbak Rika punya uang 500 nganggur, 500, Mas Azi punya uang 500 nganggur, saya kebetulan butuh uang 1000. Nah, gimana caranya supaya kita bisa melakukan kegiatan keuangan? Ya, Mbak Rika taruh uang ke DeFi, decentralized finance, Mas Azi naruh, kemudian saya pinjam uang itu, ya, uang itu saya pinjam, kita buat smart contract, janjian. Saya janji dengan Mbak Rika, saya kembalikan 3%, saya janji Mas Azi, saya kembalikan 5%, terserah ya. Dan proses itu tidak perlu bank dan tidak perlu ketemu fisik. Dan kebetulan mahasiswa-mahasiswa saya di FEB banyak melakukan ini karena return-nya jauh lebih besar. Ya, ini bukan financial advice ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa bagaimana progresifnya model-model kita mengelola keuangan ke depan ya. Ini DeFi dan aplikasinya sangat banyak. Aplikasinya semua adalah aplikasi Web3, namanya decentralized application ya. Kemudian ini banyak sekali ya ininya, jenis-jenis apa namanya, layanannya. Kemudian di sini adalah token ekonomi, ya mungkin saya skip karena ini ceritanya panjang, ini berkaitan dengan inovasi ya. Kemudian di sini ada namanya banyak hal bisa kita tokenisasi. Contohnya surat tanah sudah saya lakukan dengan BPN. Ijazah juga bisa ditokenisasi ya. Surat utang, bond ya bisa dilakukan. Anda bisa bayangkan SBN kalau ditokenisasi, sayang SBN belum ya. Kalau SBN bisa tokenisasi, bisa di ini lagi dengan sebagai kolateral untuk melakukan banyak hal lagi, sehingga ekonomi bisa muter lebih besar ya. Kemudian di dunia nyata, di dunia finansial juga banyak juga, ini mungkin saya skip. Jadi kalau teman-teman yang diomongin Pak Andri itu seperti apa sih? Contohnya kayak gini nih ya. Ini contohnya adalah DeFi tadi. Ini Mbak Rika pegang aplikasi namanya Decentralized Application, Mas Asi pegang, dan saya pegang. Dari aplikasi ini kita terjadi perjanjian tadi. Saya pinjam uang 1000, di mana 500 dari Mbak Rika, 500 dari Mas Asi. Itu perjanjiannya ditulis dalam suatu smart contract. Ya, smart contract-nya di-enforce di dalam kode, kodenya ditaruh blockchain, tidak mungkin dirubah dengan semena-mena. Impossible. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai transaksi mekanisme. Kemudian ada metaverse, tapi mungkin saya skip dulu ya, metaverse. Dan hal yang penting adalah di dalam kita bicara digital ekonomi, ada namanya digital currency. Ada dua jenis. Ada namanya Central Bank Digital Currency, Indonesia sedang membuat, namanya Project Garuda.
dan ada yang namanya stablecoin. Stablecoin dibuat pihak swasta. Kalau teman-teman tahu namanya USDT, itu adalah uang, ya, uang secara de facto adalah uang dolarnya internet, ya. Jadi kalau USDT itu 1 tether itu nilainya sama dengan $1, ya, dan itu dikeluarkan oleh tether, ya. Tapi Indonesia juga membuat namanya CBDC. Nah, apa sih peran? Kenapa harus uang digital? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini negara-negara di luar di dunia yang sudah implementasi central bank digital currency. Nah, ini keluaran dari Bank Indonesia. Jadi ada 2 hal yang harus dikerjakan, yaitu yang warna ungu itu adalah ekonomi digital, yang warna merah atau pink itulah ekonomi dunia nyata. Jadi kalau ekonomi dunia nyata kita cetak uang. Tapi kalau ekonomi digital kita pakai uang digital. Jadi uang digital nggak bisa difisikkan, ya. Di sini Anda bisa lihat DeFi. DeFi pakai CBDC, ya. Kemudian token ekonomi juga pakai. Jadi 2 ekonomi digital dan fisik bergerak bersama-sama. Ya, pada ini menguntungkan karena yang namanya shadow ekonomi pakai Bitcoin dan lain sebagainya jadi bisa tertebak, ya. Nah, ini adalah rencananya seperti itu. Jadi kita Indonesia termasuk progresif dalam bidang digital ekonominya. Jadi dengan juga bisa lihat tadi produk-produknya ada di OJK, Bank Indonesia sendiri udah ngeluarin uang digital, ya. Nah, ini gambarannya seperti ini, ya. Kedepannya akan semakin banyak, ya. Kita cuma pegang uang digital, ya, sehingga kita bisa mengirim uang, spending uang secara peer to peer, ya. Nah, mungkin ini nah sekarang pertanyaannya adalah apa sih maknanya buat rekan-rekan, ya. Jadi mungkin di luar information system yang sekarang dipelajari, rekan-rekan juga mungkin bisa melihat bahwa tantangan untuk masuk ke digital ecosystem platform seperti blockchain, Web3, token ekonomi, dan AI, ya. Kemudian data yang selama ini di-manage, sekarang bagaimana data itu menjadi suatu data ekonomi yang berbasis data, ya, yang dikontrol oleh blockchain, ya. Ada public dan private key sehingga lebih terkontrol, ya, terproteksi, ya, sehingga dia bisa seperti PDP, ya, perlindungan data pribadi bisa terpenuhi. Kemudian ada challenge desentralisasi yang saya ceritakan tadi, ada sistem dan mekanisme yang baru untuk transaksi, dan platform dan AI ekonomi yang lebih advance lagi, yang mungkin tadi detailnya nggak saya ceritakan dengan detailnya. Jadi penutup, masa depan itu sudah sangat kelihatan, tapi mungkin tidak semua orang tahu, ya. Jadi maksud saya harap semuanya tahu, ya. Tapi kalau belum tahu ya wajar karena ini nggak semua tahu. Tapi kalau tahu, teman-teman bisa menjadikan ini sebagai inovasi. Kalau punya usaha sendiri atau entrepreneur, ini suatu ide apa yang kita lakukan untuk digital ekonomi di masa depan. Mungkin begitu, ya. Saya kembalikan ke Mbak Rika. Silakan, Mbak Rika. Baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Andri Alamsyah atas materi yang sangat bermanfaat yang sudah disampaikan barusan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya melalui kolom chat ataupun juga bisa raise hand langsung, ya. Kemudian bertanya secara langsung, dan ketika nanti raise hand, silakan buka kameranya, ya, supaya kami bisa melihat bersama-sama. Baik, saya persilakan pada rekan-rekan. Sudah ada 2, ya. Saya persilakan dulu kepada Bapak Dadan Suhandana untuk bertanya. Bisa di-open. Silakan. Ya, terima kasih atas insight yang sangat menarik, Prof. Soal blockchain ABCD tadi. Tadi sebenarnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu soal apakah sekarang ini penggunaan bukan lagi human behavioral tapi lebih ke
data-data fisik manusia itu digunakan gitu, karena saya pernah membaca Meta itu sedang meneliti pupil mata gitu ya, kalau jadi ketika ada konten yang bagus, pupil membesar, dia menganggap bahwa konten itu bagus gitu, apa menarik bagi si orang gitu, atau juga penggunaan telapak tangan untuk pembayaran, transaksi pembayaran kayak seperti yang pernah saya baca di Cina. Apakah sekarang udah beralih juga ke penggunaan fisik atau badan manusia? Kalau sebelumnya kan ada behavioral, aktivitas manusia gitu di dalam jagat dunia digitalnya, apakah sekarang sudah beralih ke situ? Itu pertanyaan pertama, kalau dibolehkan untuk bertanya 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua itu terkait ini Pak, tadi yang blockchain dan cryptocurrency. Saat ini kan setahu saya Indonesia mungkin atau Bank Indonesia masih menganggap kripto itu sebagai aset Pak ya. Sementara yang tadi penjelasan sebelumnya itu lebih banyak ke transaksi atau ke alat pembayaran. Apakah nanti ada regulasi-regulasi khusus yang mengatur itu sebagai alat pembayaran atau tetap difungsikan sebagai aset saja kripto itu? Itu saya terima kasih. Oke, makasih Pak Dadan. Saya jawab langsung ya Pak ya. Mbak Rika, saya jawab langsung ya. Iya, silakan Pak, boleh. Ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu namanya biometrik ya. Biometrik apakah sudah lama sudah. Jadi biometrik itu bukan sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan. Gambaran ringkasnya, saya melakukan suatu model atau aplikasi untuk meyakinkan bahwa daging sapi yang Bapak atau Ibu konsumsi itu benar halal. Gimana caranya? Apakah saya tanyain setiap kali jagal sapi memotong? Tidak. Jadi pada saat jagal sapi memotong, dia mengucapkan doa ya atau tindakan yang sesuai prosedur itu di capture lewat IoT, lewat sensor, lewat kamera, sehingga kalau dia sudah melakukan itu maka ditulis di blockchain-nya dia sudah dipotong sapinya. Setelah potong sapinya, kemudian prosedur-prosedur lainnya, dagingnya dipotong-potong, di capture sama kamera. Nah itu gunanya apa sih? Ya supaya orangnya juga masukin data satu-satu kan, ya, masukin. Sampai akhirnya setiap potong daging itu kita tahu bahwa daging itu halal gitu ya. Nah itu kan berbeda dengan model yang sekarang. Sertifikasi di halal itu adalah melihat dari prosesnya, diaudit prosesnya, bukan dagingnya. Kalau pakai teknologi kita mampu mengaudit per dagingnya, per unit dagingnya. Tapi ini per prosesnya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Jadi ini kayak kalau kita lihat teknologi itu membuat revolusi dan tentunya akan jauh lebih baik, tapi akan karena terlalu maju juga orang akan melihat, wah masa sih? Wah, nggak percaya. Wah gimana dong nanti peran auditor misalkan dari MUI kan MUI-nya nanti gimana gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu lebih ke faktor human-nya ya. Kemudian yang kedua, blockchain itu di Indonesia itu masih sebagai aset dan itu dikeluarkan oleh OJK ya. Tapi CBDC, Central Bank Digital Currency, yang rencananya sudah keluar tahun lalu sampai sekarang belum keluar, itu menjadi alat pembayaran saja. Itu akan menjadi digital rupiah, ya. Jadi bukan hanya aset, tapi blockchain juga digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, gitu ya. Nah, apakah kalau nggak sah, apakah kita nggak boleh pakai? Kalau nggak sah, tetap boleh pakai. Apakah ditangkap? Ya nggak ditangkap. Tapi kalau rugi ya ditanggung sendiri, kan gitu ya. Jadi kalau saya transaksi dengan Pak Dadan menggunakan Bitcoin, apakah dilarang? Ya nggak dilarang. Cuman kalau saya dispute dengan Pak Dadan, yang nggak ada backup dari negara, kayak gitu ya. Kayak dulu ada namanya NFT, dikeluarkan seorang penyanyi, kemudian semua orang beli NFT-nya, taunya penyanyi ngeluarin NFT banyak-banyak sehingga nilai NFT-nya turun, ya sampai nggak ada harganya. Nah, waktu itu belum ada aturan dari OJK sehingga yang rugi kan masyarakat yang udah beli awal-awal ya. Jadi peran negara di sinilah mencegah supaya masyarakat itu terlindungi ya. Begitu ya Pak Dadan ya. Bisa menjawab atau ada yang belum saya jawab? Baik Pak, saya cukup Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dadan atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menanggapi ya Pak ya dari pertanyaan Pak Dadan. Boleh ya Pak ya? Silakan. Ya, terkait dengan regulasi khusus nih Pak yang tadi kripto ya. Sebenarnya di Indonesia itu ada nggak sih Pak regulasi khususnya? Apa bebas-bebas aja gitu Pak? Ada. Jadi setiap penyelenggara penjualan aset digital di Indonesia kan kripto ya, gitu ya. Itu harus terdaftar di OJK.
Nah, di OJK sendiri prosesnya adalah sekarang kalau misalkan contoh, Mbak Rika mau ngeluarin uang ya, mengeluarin uang ini, uangnya namanya stablecoin. Tapi nilai uangnya dijamin dari apa? Dari emas misalkan. Saya ngeluarin uang gold IDR ya, JIDR ya, gold IDR. Jadi saya usul ke OJK, saya punya bisnis ini, uang saya akan nerbitin uangnya akan digunakan untuk DeFi dan apapun ya. Tapi backup uang itu lah emas. Nah, OJK akan mengetes emasnya ada di mana. Kemudian berapa stok emasnya. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu prosedur yang namanya sandbox, diatur, disimulasikan ya dengan regulasi, dengan kegunaan dan lain sebagainya sekitar 6 bulan, 10 sampai setahun ya. Kalau sudah oke, baru dia keluarkan izinnya. Kayak gitu. Jadi mekanisme seperti itu, nah itu yang mengurusin adalah ITSK, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan di OJK. Begitu ya, Mbak Rika. Oke, baik, terima kasih Pak Andri. Kita lanjut ke penanya yang kedua, karena dari chat belum ada, kita lanjut ke raisan yang kedua, ada Raihan Zahwan Saleh, saya persilahkan. Ya, baik. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri atas insight-nya. Ini saya jadi ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi cuma Silakan, Mas. pertanyaan aja. Ya, dari yang Bapak jelaskan tadi seperti penggunaan AI di Indonesia ini, terutama di UMKM itu kan masih dalam tahap hanya menggunakan seperti kindred produk dan sebagainya. Nah, kalau tantangannya sendiri ya dari seperti yang saya tahu itu kan seperti ada biaya implementasinya, terus orang-orang dari UMKM sendiri itu kurang literasi digital, Pak. Nah, mungkin yang saya tanyakan itu bagaimana ini menurut Bapak Andri dalam khususnya dalam kasus kayak tadi itu memanfaatkan platform digital seperti AI, lalu langkah apa aja yang dapat diambil untuk memastikan manfaat AI ini di UMKM. Itu yang pertama sih, Pak. Lalu yang kedua di sisi bidang siber, Pak. Itu ada sangkut pautnya di bidang AI juga. Nah, ini kan kalau di bagian siber itu sekarang ada teknologi baru AI cyber tech namanya Nuclei, Pak. Nah, itu jadi aplikasi itu berguna untuk secara otomatis dia melakukan pen testing, Pak. Jadi tanpa campur tangan manusia. Nah, apakah menurut Bapak Andri itu teknologi seperti Nuclei itu akan menjadi ancaman, Pak? Muncul ada seperti ancaman baru. Jadi apa-apa di automation gitu, pen testing di automation dan sebagainya di automation, gitu, Pak. Sekian. Ya, baik. Terima kasih, Mas Rehan. Pertanyaan pertama, UMKM dan AI. Jadi saya tadi sempat cerita kalau kita mau menggunakan AI untuk personalize, kan bisnisnya tuh nomor satu tuh bisnis saat ini kalau berbasis digital itu personalize sebenarnya. Tapi kalau kita nggak mampu mengkoleksi data tadi diceritakan karena literasi kurang, ya itu sulit ya. Bagaimana kita membuat suatu strategi sehingga saya bisa ngambil data Mas Raihan tanpa Mas Raihan ngerasa datanya diambil, gimana caranya? Ya, misalkan membuat game itu kan atau membuat konten itu kan artinya kita mengambil data. Jadi UMKM harus punya data itu. Nah, makanya saya bilang kalau kita mau masuk ke personalisasi untuk UMKM is impossible. Ya, pertama nggak punya data. Ya, yang kedua kalau datanya banyak nggak bisa komputasinya karena mahal. Ya, jadi jangan masuk situ. Masuknya ke menggunakan AI untuk generate idea, ya, membuat services, tapi tidak berjalan di atas personalisasi, ya, karena personalisasi. Atau yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan blockchain dan token ekonomi yang tadi, create token, ya, create DeFi, create IP, ya, kemudian contohnya membuat karbon offset, ya, kemudian karbonnya ditokenkan, dijual ke luar negeri.
itu jauh lebih murah. Jadi saya selalu menyarankan untuk mengambil cara yang kedua karena peluangnya masih sedikit dan pemain besar belum bermain besar-besaran dan marketnya itu banyak di luar. Coba bayangin misalkan Indonesia, Mas mungkin tahu tai lalat ya, tai lalat IP, intellectual property. Bagaimana kalau saya membuat intellectual property terus ada orang di luar negeri pengen pakai intellectual property yang saya punya, gimana caranya? Secara murah, yaitu lewat blockchain, lewat tokenize, lewat NFT, ya lewat smart contract, ya. Bagaimana saya membuat lagu supaya saya lagunya terjual tanpa perlu lewat Spotify dan lain sebagainya? Ya create lagunya nggak usah lagu ngepop, tapi lagu-lagu theme, ya lagu-lagu background, kemudian dijual seperti stok lagu atau stok foto, kemudian masuknya langsung ke dalam wallet saya. Terimanya Bitcoin, terimanya Ethereum, atau terimanya yang lain-lain. Itulah jenis-jenis yang belum banyak pemainnya. Nah, kalau kita mau bermain di Indonesia, kita jualan ke orang Indonesia, ya ceritanya kita harus minta izin ke OJK. Seperti saya bilang tadi, saya mau ngeluarin produk berdasarkan emas, ya itu artinya kita jualan untuk Indonesia. Tapi kalau kita jualan ke global, kita nggak perlu itu. Jadi standarnya lebih rendah dibandingkan kita masuk ke high tech, ya. Nah, problemnya tidak semua orang ngerti blockchain. Bahkan orang yang berteknologi, orang IT aja ngerti blockchain aja nggak banyak yang ngerti, ya. Ya, itu ya. Yang kedua, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI, ya, termasuk pentest. AI itu sifatnya adalah dia handal, dia robust, dia dia teliti, ya, dia tidak kenal lelah. Jadi kalau pentestnya dilakukan oleh AI dan itu lebih sistematis, lebih handal dari manusia, ya pasti akan diganti. Tapi tentunya saya percaya di tengahnya itu harus ada kontrolnya untuk mengecek checkpoint tertentu, benar nggak nih AI-nya sesuai. Karena AI itu nggak pinter. Kalau kita salah nyuruh AI, AI-nya kan salah. Jadi saya punya cerita ini. Saya saya minta mahasiswa saya, coba kamu tanya AI. Jawaban mahasiswa saya salah, beda sama jawaban saya, ya. Saya tanya ke AI, jawaban saya kok bagus. Mahasiswa nanya ke AI, jawaban dia kok jelek. Kenapa? Karena mahasiswa nggak tahu apa yang ditanyakan. Jadi dia dijawab oleh AI dan dia percaya aja karena dia nggak ngerti domainnya. Ya, kalau saya dijawab oleh AI, saya tanya, saya kejar AI itu sampai akhirnya dia membuat jawaban yang kontekstual. Nah, itu namanya kalau di AI itu one shot, ya. AI itu never be one shot respon, ya. Kalau kita pertanyaan nggak detail atau nggak skenario nggak detail, kita tanya AI bisa jadi multi interpretation dan bisa jadi salah. Sama dengan pentest atau sama dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang kita kasih ke AI, semakin kita jelaskan dengan lengkap, maka dia akan bisa bekerja semakin spesifik. Pertanyaannya, manusia bisa nggak konsisten memberikan komen yang spesifik. Nah, itu yang manusia nggak bisa. Jadi perlu kita cek poin untuk melihat si AI ini bekerja benar apa tidak. Itu makanya namanya human on the loop, ya. Itu ya Mas Rayhan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, siap. Sudah terjawab, Mas Rayhan, semuanya? Iya, alhamdulillah sudah. Ya. Oke, Ini terima Pak kasih. Andri, mungkin menanggapi yang Ya. tadi, pertama itu berarti dari sisi UMKM-nya mungkin harus didigitalisasi dulu ya Pak? Oh iya. Ya, Baru jadi ini UMKM. semua nggak berguna. Ini jadi saya ngomong one step ahead of digitalization. Finish digitalisasi dulu, baru kita ngomong yang data analitik dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa. Saya kalau ngomong sama UMKM, saya ngajarin UMKM, saya nggak pernah ngomongin hal-hal yang saya omongin tadi. Ini saya ngomong ini kayaknya ke rekan-rekan yang memang mahasiswa karena harus terprovokasi, ya. Kalau ngomong sama UMKM ya digitalisasi dulu, sistem informasi dulu kan gitu, ya. Ya, baik. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, mari. Selanjutnya, apakah ada yang akan bertanya lagi dari chat Zoom ataupun langsung bisa open mic? Jika tidak ada, mungkin dari saya, Pak, boleh ya? Oh iya, silakan Mbak Rika. Ya, Mangga.
Ini Pak menanggapi fenomena yang baru-baru ini terjadi seperti nilai pajak yang dinaikkan ya Pak ya sama Donald Trump dan juga emas gitu ya, harga emas yang melambung Ya, tinggi. Nah, ini ya. pengaruhnya terhadap Society 5.0 dan Industri 5.0 tuh ada pengaruhnya nggak Pak gitu, dan seperti apa gitu Pak misalnya pengaruhnya? Oh, ini maksudnya pajak dan harga Ya, yang naik gitu ya. betul. Ya, jadi ini sebenarnya nggak terlalu related ya. Jadi gini loh, digital society and digital economy itu kan produk dari kita berinteraksi ya. Tapi pada saat kita berinteraksi, tentunya namanya ekonomi itu ada supply and demand ya. Dan supply and demand sebenarnya kalau kita ngomongin supply and demand di tingkat negara, WTO dan lain sebagainya itu kita kan sebenarnya dari dulu, apalagi negara-negara Barat itu apa ya, mengkampanyekan namanya free trade ya, free trade system ya. Orang jual barang ke negara lain itu nggak boleh dilarang, nggak boleh diblok, nggak boleh ditarifin, harusnya gitu. Makanya Cina juga ngikuti dengan cara yang sama, dan Cina sudah merajalela di Afrika, di Asia dan apa namanya di Eropa gitu ya, di Amerika juga ya. Nah ini kalau rekan-rekan ya itulah hipokritnya negara Barat, tiba-tiba merubah rules of the game-nya kita free trade menjadi bertarif-tarif. Nah, dulu kan Jepang melakukan tarif namanya dumping, teman-teman bisa tahu ya, dia jual barang di negaranya mahal, jual barang di luar negerinya murah, makanya barang Jepang itu ke negara lain apa namanya laku tahun-tahun 70-an. Tapi itu diprotes sama, itu nggak free trade, itu kamu nggak boleh gitu ya. Nah, tapi sekarang jadinya ada free trade dan segala macam. Nah, dari free trade itu kan dari tarif ya, namanya tarif ya. Tarif itu kan artinya kita itu memproteksi lokal sehingga barang yang masuk ke negara kita itu dipajakin tinggi lah. Intinya seperti itu ya. Tapi itu adalah keputusan yang menurut saya bodoh. Kalau rekan-rekan lihat di apa namanya di guru-guru ekonomi bilang kayaknya Trump ini belum lulus kuliah udah langsung praktek jadi presiden gitu ya. Kasarnya gitu. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia tarif tinggi, artinya apa, orang-orang di Amerika yang industrinya berdasarkan barang-barang material dari Cina, barang-barang apa raw material, kelabakan. Jadi harganya kena sendiri ya, mahal ya. Karena nggak pasti, ekonomi nggak jelas, investasi saham yang nggak jelas, perusahaannya kan nanti nggak perform. Maka pilihannya cuma emas dan Bitcoin. Bitcoin kan sebut gold digital ya. Bitcoin juga nilainya stabil, selalu tinggi. Emas tinggi. Nah, tapi sekarang begitu Trumpnya tidak ngotot tarif war, apa yang terjadi? Emasnya turun. Ya kan orang lihat, wah potensinya baik-baik aja, ya udah saya balik lagi ke saham dan lain-lain. Jadi kemarin yang beli emas itu saya udah bilang jangan beli emas, ini all time high gitu ya. Karena somehow kalau saya udah yakin Trump itu akan kalah gitu ya. Karena nggak mungkin dia menang, nggak mungkin ya. Kalau dia tetap ngotot ya negaranya sendiri yang menderita. Dan terbukti emasnya turun juga. Karena orang kan lihat potensinya, ya udah selain emas aja yang jelas duitnya mengalir, kan uang itu mengarah ke tempat yang returnnya paling tinggi. Gitu ya, Mbak Rika. Coba jawab ya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pendapatnya. Iya, Baik, pada iya. rekan-rekan ada lagi yang akan bertanya, baik melalui chat Zoom ataupun langsung bertanya di Zoom. Oke, ada satu pertanyaan ya Pak. Saya izin membacakan dari Denny Sulaiman. Izin bertanya, Prof, jika sebuah organisasi sosial non-profit ingin mengembangkan aplikasi donasinya oleh tim IT sendiri dengan implementasi blockchain untuk mengelola donasi dan memastikan transparansi aliran dana, sejauh mana implementasi blockchain yang sepenuhnya dikembangkan dan dikelola oleh organisasi itu sendiri, dan dikembangkan oleh organisasi itu sendiri masih rentan terhadap potensi manipulasi data atau transaksi. Atau kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk implementasi blockchain di organisasinya tersebut? Ya, oke, baik. Ya, jadi gini, nomor satu, supaya data yang di dalam blockchain itu tidak dimanipulasi,
atau tidak kalau datanya diubah nggak mungkin di blockchain ya. Jadi kalau blockchain itu catatan sekali ditulis dia tidak akan berubah. Smart contract juga gitu, sekali dibuat programnya dia tidak akan berubah. Jadi harus ada nanti audit smart contract. Jadi misalkan smart contract itu perannya gini, misalkan tadi saya bilang contohnya halal tadi ya. Dari kamera kemudian si tukang jagalnya udah memenuhi syarat, maka dicatat ke blockchain, mencatatnya ke blockchain itu pakai smart contract. Jadi mengexecute smart contract untuk nyatet ke blockchain. Jadi kalau donasi berarti saya kasih uang 1 juta, nah, berarti uang 1 juta itu proses selanjutnya apa? Misalkan proses selanjutnya itu diberikan ke pengelola gitu ya, atau dimasukkan ke dalam suatu rekening yang rekeningnya bisa terus dipantau oleh blockchain transparan. Nah itu men-triggernya tidak harus manual, harus otomatis. Otomatisnya tidak melibatkan manusia. Apakah itu melalui biometrik, apakah itu melalui kamera atau itu melalui laporan dari bank ya. Jadi banyak caranya. Yang penting dia tidak menulis secara manual karena mungkin juga dia curang, mungkin juga dia error masukin angkanya. Selama proses itu otomatis ya dilakukan ya dan ada mekanismenya dan mekanismenya itu selalu dijamin oleh auditor, maka catatan yang di blockchain dipastikan akan benar ya. Tinggal dilihat proses-proses pemasukan datanya ya. Nah, tadi tentunya yang saya ceritakan tadi uangnya buat beli buku dan lain sebagainya itu mungkin kan extend-nya jauh banget ya. Gimana kita tahu bahwa dia beli buku dan lain sebagainya ya. Jadi itu mungkin ada hal-hal yang harus dikoordinasikan sehingga memasukkan datanya itu tidak secara manual tapi secara otomatis. Mungkin begitu ya Mas atau Pak Denny. Mungkin dibacalah banyak cari di paper saya banyak sekali ya, terutama tentang donasi, traceability kopi, kelapa sawit, halal supply chain buah dan lain sebagainya itu banyak sekali. Ya, silakan. Mungkin gitu ya, Mbak. Terima kasih Bapak Andri. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan Kang Denny ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain dari rekan-rekan sekalian? Ya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi oleh Profesor Andri menjadi insight ya Pak ya pada seluruh rekan-rekan. Kalau tidak ada lagi yang akan bertanya, saya mungkin akan menutup acara sore hari ini. Rekan-rekan, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Andri Alamsyah, SSI MSI, atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital ekonomi yang tadi disampaikan ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Akhir kata, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa kembali di Profesor Insight selanjutnya. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mohon pamit rekan-rekan. Ya, Terima sukses kasih, selalu. Pak Andri. Terima kasih, Pak. Mari.